Tuan Krebs. Pastinya kalian udah gak asing lagi dengan beliau ini, yang dimana dia merupakan kepiting yang kikir, sangat. Bahkan 1 sen pun ia tidak terlewat jika memang menemukannya di jalan. Atau dia akan sangat-sangat menghitung uang demi uang, lembar demi lembar, koin demi koin, karena kecintaannya terhadap materialistik uang tersebut. Nah, tapi nih, tahu nggak? Kalau di beberapa kesempatan, Tuan Krebs itu rela banget membelanjakan uang ini bukan demi bisnis, bukan buat cari untung juga. Tapi kita akan bedah loh fenomena ini lebih dalam dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup yang gak akan kalah penting. Fenomena-fenomena di mana Krebs rela membelanjakan uangnya dan hikmah di balik itu semua yang kalian mungkin tidak akan pernah kepikiran. Simak videonya. Aku ingin memperkenalkanmu dengan Tuan. Yang pertama dalam episode Krusty Love. Di sini Tuan Krebs jatuh cinta pada Nyonya Puff nih, dan langsung lupa caranya berhitung. Pada momen ini kita mungkin semuanya menyadari bahwa dia kelihatan banget kalau rela menggunakan uangnya untuk membelikan makanan, perhiasan, bahkan hal-hal yang gak dibutuhkan oleh Nyonya Puff, saking dia ingin memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk Nyonya Puff. Nilai moral yang kita bisa ambil, kadang cinta bikin kita sadar. Memberi itu membahagiakan, bahkan untuk si paling pelit, contohnya si Krebs. Yang kedua adalah demi keluarganya, yaitu Pearl, anaknya. Walaupun sering ngeluh soal biaya pesta Pearl, tapi Tuan Krebs tetap ngeluarin banyak uang demi bikin anaknya senang tuh. Walaupun nitip ke SpongeBob dan akhirnya overpriced sih. Nilai moral yang bisa kita ambil dan petik dari momen ini adalah cinta keluarga bisa bikin seseorang mau melanggar prinsip kikirnya sendiri. Bahkan Tuan Krebs loh. Uang itu memang bisa dicari sih, tapi momen kebersamaan nggak bisa diulang. Yang artinya uang bukan segalanya. Tuan Krebs. Jangan paksa keberuntunganmu, nak. Lowongan pekerjaan. Yang ketiga adalah demi prinsip dan kualitas. Saat tragedi Krabby Omandays. Pada episode ini, Tuan Krebs menjual Krusty Krab, dibayar dengan harga penuh, dan ia pun menjalani hidupnya dengan uang tersebut. Namun, kian lama, ia pun merasa bosan dan ingin segera menuju ke Krusty Krab untuk memastikan keadaan sekitar dan bekerja di sana. Lalu, ia pun menemui dan lihat restoran yang berubah jadi pabrik tanpa jiwa. Dia pun sadar, Krebs sadar, uang banyak nggak sebanding dengan kebanggaan dan makna kerja kerasnya. Jadi, nilai moral yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah integritas dan nilai diri lebih mahal. Apapun itu, lebih mahal dari semua uang yang bisa dihitung. Seperti Krebs yang pada akhirnya pun membeli Krusty Krab kembali dengan harga penuh demi pelayanan yang lebih baik, demi kerja keras yang menghasilkan sesuatu yang berkualitas, bukan dibuat dengan mesin dan tanpa jiwa. Dolarku yang ke-1 juta. Yang keempat adalah demi dolar ke-1 juta pertamanya. Pada episode Clams, Krebs mendapatkan $1 ke-1 juta pertamanya di Krusty Krab pada hari itu. Dan ia pun langsung merayakannya untuk berpergi memancing di lautan bersama Squidward dan SpongeBob. Namun, hal tak diduga terjadi, yaitu seekor kerang raksasa, tiram raksasa, mengambil dolar ke-1 juta Tuan Krebs. Yang bisa kita petik dari adegan ini adalah kalau kadang yang kita kejar itu bukan uangnya atau bukan bendanya, tetapi kenangan dan perjuangan di baliknya. Sebenarnya ada lagi 2 episode tentang Tuan Krebs yang rela menggunakan uangnya. Namun di 2 episode tersebut saya rasa Tuan Krebs tidak terlalu bersukarela, tidak terlalu ikhlas, tapi dalam motif paksaan dan trauma masa lalu.
Oke, setelah melihat fenomena-fenomena Tuan Krebs tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuan Krebs itu mirip banget sama kita ya di dunia nyata manusia. Bahwa kita itu bisa super hemat dan bahkan pelit loh. Tapi pasti selalu ada titik di mana kita bisa rela memberi tanpa pikir panjang. Ikhlas aja begitu. Contohnya ya ke pacar atau keluarga, atau bahkan ke nilai yang kita pikir itu penting buat kita gitu loh di masa depan. Dan dari Tuan Krebs kita bisa belajar bahwa kekayaan sejati itu bukan terletak pada dompet ataupun rekening bank. Tapi kekayaan sejati bisa didapat pada apa yang kita mau spend, apa yang kita mau keluarkan pada sesuatu yang kita nantinya tidak akan menyesal, tidak pikir panjang, ikhlas, dan itu bermanfaat bagi kita dan orang lain, orang di sekitar, orang yang kita sayangi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Bahwa uang itu bukan segalanya. Uang itu bukan tergantung jumlahnya, tapi tergantung apa manfaat dari uang tersebut. Dipakai di mana uang tersebut, apakah sesuai dengan keinginan kita yang ikhlas, tulus, tanpa mikir dua kali. Kalau kalian, apa hal yang kalian rela habiskan uang di situ, kalian rela bayar di situ tanpa mikir dua kali, itu apa? Mungkin hobi gitu atau hal lainnya, tulis di kolom komentar. Kalau aku sih sumbangan untuk buku, meningkatkan minat baca, dan memberi kepada sesama keluarga, saudara, sanak saudara, ya paling seperti itulah, dan lainnya masih banyak lagi. Kalian coba boleh tulis di kolom komentar apa aja hal yang membuat kalian itu menghabiskan uang kalian tanpa pikir panjang. Bisa saja kalian lebih dermawan nih dari Tuan Krebs. Kalian boleh request juga untuk karakter atau film atau buku mungkin yang bisa dibahas dan diambil hikmah di baliknya, meskipun hal itu absurd sekalipun. Karena saya tetap memegang prinsip kita bisa mempelajari sesuatu ilmu dari mana saja, meskipun dari hal absurd sekalipun, hal aneh sekalipun. Karena pada zaman dulu ada tuh ya, seseorang yang belajar sesuatu ilmu, suatu adab, tapi dari orang yang tidak tahu adab. Kalian kalau tahu orangnya siapa, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. See ya.